Ini ya. Kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini soal kuis untuk perulangan. Sebenarnya soal perulangan yang by iterasi ya. Relatif lebih mudah ya. Jadi maksud saya kalau ada pertanyaan ada soal perulangan yang susah, tentu saja banyak ya. Nah, tapi yang ini mudah sih. Contoh soal perulangan yang susah itu yang di slide yang nomor 7 itu ya. Itu susah itu sebetulnya ya. Untuk yang baru belajar tidak saya sarankan slide yang minggu ke-7 ya. Coba kita baca soalnya ini ya. Buatlah program untuk pencetak barisan bilangan dari N ke M dengan N lebih kecil dari M. Misalkan untuk jika masukannya N-nya 4, M-nya 8. Maka bilangan yang dicetak 4, 5, 6, 7, 8. Ini relatif mudah ya. Yang yang perlu dilakukan itu sebetulnya eh, melihat pola berulang. Nih, kalau kalau di sini polanya apa ya? Ini kan ya, mencetak ya, mencetak barisan bilangan dari N ke M. Jadi nanti di bagian eh, aksi perulangannya tentu saja yang paling utama sih output gitu. Oke, jadi saya ulangilah dari awal. Yang namanya perulangan itu ada inisialisasi kan ya, ini ya. Ini inisiali kalau pakai bahasa Indonesia inisialisasi gitu ya. Terus nanti kan ada perulangannya sendiri ya, ada loopnya sendiri. Katakan saja di sini end loopnya gitulah ya. Terus di sini ada bagian yang diulang. Terus ada terminasi. Ya, konsepnya begitu ya. Inisialisasi kita perlukan kalau ada beberapa variabel yang digunakan di dalam perulangan ini. Dan harus diberi nilai awal gitu ya. Jadi ini tujuannya ya memberi nilai awal untuk variabel-variabel pada perulangan ya. Baik di dalam kondisinya misalkan ya. Ini kita belum belajar kondisi ya. Tapi apa ya? Nanti kalau di minggu keberapa itu nanti ada perulangan by kondisi ya, by condition. Jadi ada yang di kondisinya perlu diberi nilai awal harus di sini ya. Atau dibagi di body perulangannya juga ya. Contoh, kalau misalkan kita mau memproses hasil perulangannya nanti ada di terminasi ya. Contoh ya, kita belum ke sini ya. Mencari rata-rata bilangan bulat ya. Misalkan saya punya bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Mau mencari rata-ratanya gitu ya. Di bagian inisialisasinya apa gitu ya, bagian diulangnya apa, bagian terminasinya apa ya. Kalau mencari rata-rata kan sebenarnya jumlah ini ya, menjumlahkan bilangan dibagi banyaknya data kan gitu kan. Jadi nanti ada yang bagian diulangannya apa ya, 1 ditambah 2 gitu kan ya.
Nanti ini keluarkan jumlah. Terus nanti ditambah 3. Nah, itu ya. Dapatkan jumlah gitu kan. Ditambah 4 misal gitu ya. Ini kan jumlah. Terus nanti tambah 5 jumlah ya. Ini maksudnya apa ya? Eh 1 ditambah 2 gitu ya, dimasukkan ke dalam variabel jumlah maksudnya gitu ya. Terus kemudian di berikutnya ini si jumlah ini adalah jumlah ditambah 3 gitu ya. Tambah 3 gitu. Nah, terus kemudian si jumlah ini adalah jumlah ditambah 4. Terus saya tulis gini, gitu ya. Jumlah ditambah 4. Terus untuk mendapatkan jumlah yang ini jumlah ditambah 5 gitu ya. Nah, ini kan kelihatan ada pola berulang ya di bagian sini gitu ya. Nah, tapi yang ininya nggak berulang gitu ya. Jadi ini harus dimodif ya. Bagaimana cara modifnya? Eh, Anggap saja ya di bagian ini tuh diubah jadi gini nih. Asalnya kan 1 tambah 2 ya. Jadi nah gitu ya. Jadi ini jumlah ditambah 1 gitu ya. Hasilnya jumlah. Terus kemudian sejumlah ditambah 2 hasilnya jumlah gitu. Nah, jadi ini bisa diubah nih jadinya. Ini jumlah ditambah 2, yang ini jumlah ditambah 1 itu. Nah, kelihatan sekarang berulang ya, ada yang berulang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kan tinggal pakai ini aja ya, for i dari 1 ke 5 gitu ya. Ini kebetulan saja ininya 1 sampai 5 ya, bisa saja dari n sampai m gitu. Ya, di sini jumlah desain jumlah ditambah i. Ini n-for. Nah, terus kemudian banyaknya data ya, kita harus cari juga sih banyaknya data dari mana ya. Kalau ini ada 5 ya, ada 5, anggap saja kita sudah tahu datanya 5 ya. Jadi nanti tinggal rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya data lah ya, banyak data. Anggap saja ini kita tahu ya. Nah, tapi di sini si jumlah ini waktu iterasi pertama, kita perhatikan ya waktu i-nya 1, ini jumlah itu belum ada nilainya. Sementara i kan ada 1 ya. Jadi harus diberi nilai awal, inisialisasi ya. Jadi ini jumlah 0 dulu gitu. Karena kan tadi di sini waktu jumlah tambah 1 kan ini 0 ya, ditambah 1 jadi ini jumlah gitu. Nah, sehingga ini jenisnya ini namanya inisialisasi, yang ini namanya terminasi, dan ini ya pola berulang gitu ya. Bagian yang diulang. Sepertinya gitu kalau menjawab soal perulangan, ya terutama perulangan by iteration. Kita tuh harus mencari bagian mana sih yang diulang gitu ya. Atau pola berulangnya apa ya. Nah, kalau yang soal yang ini, coba kita lihat ya. View-nya. Nah, coba yang ini. Mencetak barisan bilangan dari n ke m dengan n lebih kecil dari m. Misalkan jika masukkan n4, m8, maka bilangan yang dicetak ini ya. Berarti kan sih sebetulnya nanti
kita membuat output ya, sesuatu tuh. Ini dari N ke M. Ya, tinggal gini aja ya. Kita pilih pencacahnya apa, I, misalkan ini dari N to M. Do. Ya udah. Gampang banget ini ya. Ini diisi apa nih? Halo? I, Pak. Ya, I. Ya, terus ininya inputnya N sama M kan ya. Ini N4. Nah, gitu kan ya. Betul ya? Kayak gitu aja kan ya nomor 1. Input dulu N sama M, kemudian for I dari N to M, do output I. Udah beres. Gitu ya. So, tentu saja kalau mau jawabnya itu harus pakai kamus dulu ya. Kalau yang benar. Jadi ini program apa ya namanya? Cetak ya. Cetak bilangan misalkan. Nah, ini kamus. Variabel pencacahnya saya pakai I, terus ada N, terus ada M. Ini integer. Algoritmanya input. Nah, ini tulisan saya, tulisan steno ya. For I dari N to M, do output I. Udah. N program ya. Kebaca ya? Tulisan dokter. Baca kan ya? Kebaca, Pak. Aman, Pak. Kan ya. Jadi yang jawabannya begini benar ya. Ini saya kasih garis ini untuk menandakan ini keyword ya. Untuk yang soal nomor 2, ada yang salah nih tadi saya lihat sekilas ya. Berkas soalnya baru saya ambil tadi ya. Ini ada yang salah nih. Kan ini kegiatan menjumlah-jumlahkan. Ya enggak? Sama tuh. Sama. Jadi jumlahkan digit pertama dan digit terakhir dari bilangan berdigit 4. Nah, ini kan ada tuh ya. Tapi ininya ini 3 ya. 3 ya. Jadi ini program apa ya namanya nih? Jumlah digit sih namanya ya. Kamusnya ada berapa variabel ini? N ya, 1. Terus apa lagi? Digit 1 sama digit 4, Pak. Ya. Di D1 sama D4 aja ya, kita singkat. Terus apa lagi? Ini nih untuk menampung 2022 4321 Digit. bilangan lah ya. Hasil digit. Bilangan dong ya. Jumlahkan digit pertama dan digit terakhir dari bilangan berdigit ya. Ini berarti bilangan aja ya. Oke, setuju? Setuju, Pak. Bilangan. Ada lagi nggak? Hasil, Pak. Hasil atau kalau ini kelihatan jumlah digit pertama dan digit terakhir setiap bilang. Jumlah aja ya. Kalau hasil kurang pas ya jumlah. Oke. Algoritmanya. Yang kita perlukan untuk membaca N dulu ya. Banyaknya bilangan yang akan dijumlahin. Berarti ini input N ya. Ada yang kurang nih kayaknya. Pencacah ya. Pencacah itu untuk menampung bilangan, banyaknya bilangan gitu ya. Ini kan 3.
Nanti kan I-nya dari 1 sampai N gitu loh ya. Sampai 3. Ini N nih. Jadi ada I nih yang kurang ya. Oke. Ada inisialisasi nggak kira-kira di sini? Tadi kita ngebahas inisialisasi sama terminasi sama pola berulangnya ya. Ada toh ya. Kan kita nanti mau output jumlah nih. Kayak tadi loh, saya tadi menjumlahkan bilangan-bilangan itu kan nggak harus ada nilai awal ya. Jadi ini si jumlah diberi nilai awal 0 ya. Dan saya perhatikan masih ada yang tidak memberi nilai awal ya. Nah, oke, sekarang jadi for I 1 to N dulu ya. Nah, oke. Yang mau dijumlahin itu digit pertama dan digit terakhir ya. Digit 1, digit 4, digit 1, digit 4, digit 4. Misalnya ini ya, 22 itu diperoleh dari mana? 2 ditambah 2, 4. Terus nanti di iterasi kedua, 4 ditambah 1, 5 ditambahin sama yang tadi ya, sama yang 4. Jadi 5 tambah 4, 9 kan. 9 ditambahin lagi 5 tambah 8 gitu loh ya. 5 tambah 8, 13 ya. 13 tambah, lah tadi berapa ya? Saya lupa. Tambah 9 ya. 22 ya. Gitu. Nah, berarti dibaca dulu tiap ininya. Jadi input bilangan. Satu dulu yuk kita baca yang paling atas dulu ya. Di iterasi pertama. Udah dapat bilangannya. Digit ke satunya dicari. Untuk dapat digit 1 yang paling kiri kan udah berkali-kali soal begitu ya. Ini bilangan diapain nih? Supaya dapat yang paling kiri. Div 1000, Pak. 1000. Nah, ini dia ya. Ada yang salah nulisnya malah mod 10 ya. Tapi sebetulnya benar juga sih kalau dia anggap yang satu ini sama ini ya, nggak masalah sih ya. Yang satu digit satunya menurut dia sebelah kanan boleh saja sih ya. Digit 4-nya sebelah kiri bisa saja sih ya. Oke, jadi D1 itu kalau kita asumsikan yang paling kiri ya, yang ribuan itu berarti bilangan div 1000 ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa div itu bukan pakai gini. Kalau di pseudocode ya, saya salahin loh itu ya, saya kurangin nilainya loh ya kalau ketemu begini. Harusnya apa nih? Div. Tulisan div ya. Waktu kapan tuh? Waktu di kelas itu kan saya kasih tuh operator-operator dalam pseudocode ya. Ada pembagian gini, tapi ini pembagian yang menghasilkan nilai pecahan. Begitu. Kalau mau nilainya bilangan bulat, pakai integer division. Kalau digoleng sama ya, simbol integer division sama pecahan division gitu ya, sama kan si slash ini nih. Tapi kalau di pseudocode enggak gitu ya. Jadi kita pakai div ya untuk menyatakan pembagian bilangan bulat yang menghasilkan nilai bilangan bulat ya. Nah, sehingga kalau misalnya 2022 nih contohnya div 1000 dapat 2 gitu ya. Gimana? Paham nggak ya penggunaan ini? Istilah div ini? Paham ya? Paham. Mudah-mudahan jangan sampai ini ya. Paham sampai meresap ke dalam hati. Waduh ya. Jadi jangan sampai paham tapi pas di ujian pas saya cek aduh kenapa pakai simbol operator div-nya itu salah gitu ya. Oke, D2 itu berarti kok D2? D4 ya. Kalau kita asumsikan yang paling kanan berarti
Ini adalah mod berapa nih? 10. Sip. Kalau yang nulis begini saya salahin ya. Nih, ya. Ini digoleng ya, bukan di pseudocode. Saya salahin aja karena saya pengennya tertib ya. Pseudocode gitu ya. Biarpun benar ya itu ya. Secara logiknya benar itu tuh maksudnya mau ke mod, tapi saya maunya menggunakan operator yang tepat gitu ya. Jadi di mod ya. Nah, terus diapain nih? Si jumlah itu adalah si D1 sama D4 gitu dijumlahin kan. Tetapi harus ada nilai ini ya. Nah, gitu ini N4. Nah, ini ya. Masih ada yang bingung nggak dengan maksudnya apa ini jumlah ini? Coba jujur aja ya bilang, Pak, saya masih bingung, bilang ya. Silahkan. Masih bingung nggak? Maksudnya apa sih, Pak? Itu tuh plus sama dengan ya Pak ya? Kalau digoreng. Yang mana? Yang jumlah itu tuh plus sama dengan. Ini Hamam tadi ngacung apa Hamam? Gini, Itu itu. kenapa kita harus mendeklarasikan jumlah sama dengan 0, Pak? Oh iya, oke. Saya ini dulu ya. Tadi kelihatannya Rian ya. Oke, Hamam gini ya, Hamam ya. Oke ya, gini ya. Saya ajarin tracing ya. Jadi tracing itu satu alat ya untuk kita pengen tahu perubahan nilai yang ada pada variabel saat program dijalankan gitu ya. Itu tracing namanya. Kalian kalau nanti ngoding ya pakai text editor itu ada yang namanya debugging ya, debugging. Debugging itu sebetulnya gitu. Kita melakukan trace dari setiap baris ya. Terus kita memperhatikan perubahan nilai pada variabelnya gitu ya. Ada tuh debugging ya. Nah, kita saat tidak menggunakan komputer bisa mengerjakan yang disebut dengan debugging itu, tapi namanya bukan debugging gitu ya. Tracing gitu ya. Hampir sama sih gitu ya. Kita pengen lihat sih apa ya pada saat berjalannya program tuh perubahan nilainya seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan saya beri nomor ya. Input itu kan perintah pertama ke komputer ya. Jumlah desain dengan 0 itu perintah pertama. Kedua, ini ketiga. Jadi saya tulis aja di sini ya. 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 perintah yang kita bukan 9 perintah, 9 baris yang kita instruksikan pada komputer ya. Nah, karena tadi definisi dari tracing itu ingin melihat perubahan nilai pada variabel ya, dan juga sebetulnya tambahin lagi ingin melihat nilai yang dicetak di layar sebetulnya ya. Saya ulangi, tracing itu kita ingin melihat perubahan nilai yang terjadi pada variabel saat berjalannya program dan juga apa yang dicetak di layar gitu ya. Oke, nomor 1 input n. Nah, ini kita bisa membuat satu tulisan gini nih ya. Jadi nanti di kertas kalian tulis begini. Kan ada variabelnya tuh IN, D1, D4 bilangan jumlah. Tulis aja nanti ya. Cara membuat tracing yang pakai tabel ya. Nih saya ajarin ada 2 versi. Kita tulis dulu aja I gitu ya. Atau kalau melihat dari ini enaknya ini nih sih ya.
N dulu tuh ya, karena N yang di sini, terus kemudian jumlah, terus kemudian I, ya, terus kemudian bilangan, terus kemudian D1, D4, jumlah ada di sini sih. Nah, udah cukup gitu ya. Kita kasih garis. Ini cara pertama yang untuk tracing ya. Terus kita tulis aja di sini baris gitu ya. Nah, ya baris ke gitu. Kita tulis 1. Kan jadinya ini baris ke 1 input N. Nah, kita pakai data yang ada di sini. Ya. Kan di sini 3, oh berarti N-nya 3. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Pakai test case salah satu. Ya. Jumlah. Di sini ditulis jumlahnya 0, berarti nilainya 0 kan di situ ya. Tuh. Sekarang for I dari 1 to N. Nah, ini kan I-nya awalnya 1 dulu ya. Kita tulis I-nya 1. Input bilangan. Nah, ini kan bilangan yang dibaca, ini yang pertama 2022 ya. Kita tulis 2022. Terus D1 bilangan div 1000. Berapa nih D1 jadinya? 2. 2. D4 mod 10. 2 juga. 2 juga. Oke. Sekarang baris ke-7 ya. Oh, saya salah. Nggak usah ya, ini nggak usah baris ya. Nggak usah. Sorry ya, salah. Ini aja, karena ke kanan terus kan saya nggak. Sebetulnya bisa sih, tapi jadinya gini aja lah ya. Nah, biar sekalian belajar untuk struktur data ya kan. Nanti struktur data juga ini ya. Jadi ini N tadi berapa? 3 ya. Waktu baris ke-1 itu N-nya 3. Jumlah nilainya belum ada kan? Gitu ya. Baris kedua jumlahnya 0. Si N-nya masih 3 ya. Ini 0, ini nggak ada. Ini cara yang panjang ya. Karena ini kan lihat baris-baris ya. Tapi mudah-mudahan jadi lebih mudah dipahami ya. Terus baris ketiga, for I dari 1 to N. Ini N-nya tetap 3 ya. Jumlahnya tetap 0. Berarti I-nya berapa nih? 1 ya. Kan iterasi pertama ini 1. Bilangan belum ada. Gitu ya. Baris keempat. Ini 3, ini 0, ini 1. Yang dibaca di baris keempat itu bilangan. Berapa nih untuk test case pertama? Ayo, berapa nih bilangan? 2022. 2022. Ini masih belum ada nilainya kan? Di baris kelima, ini 3, ini 0, ini 1. Bilangannya masih 2022. D1 jadi dapat berapa nih? 2. 2. Iya. Waduh, rame. Ada yang nobar. Ya, ini 3, masih 0. Ini 1, 2022. Ini 2. D4 berapa? 2. 2. Oke. Baris ke-7. Oke, ya. Jumlah ditambah D1 ditambah D4. Jumlah nilainya berapa? Lihat aja di sini. Di tabel ini. Berapa jumlah? Di tabel ini ya. Jumlah nilainya berapa? 0. 0. D1, 2. D4. 2. Oke, berapa dapatnya ini? 4. Oke, jadi ini di-assign ke jumlah. Kan gitu ya, di baris 7 ya nggak? Jadi dapat berapa sekarang jumlah nilainya?
2 tambah 2 tambah 0 berapa? 4 kan ya? Si jumlah jadi ini 4. Ini 3, ini 1, ini 2022, ini 2, ini 2. Tadi pertanyaan Hamam, kenapa Pak? Ini diberi nilai 0. Gitu kan tadi Hamam ya? Kalau tidak diberi nilai 0, maka ekspresi ini jadi error. Karena nilai jumlahnya nggak diketahui. Strip kan di sini, strip, ya nggak? Coba saya minta Hamam, strip ditambah 2, ditambah 2. Kira-kira nilai hasilnya berapa tuh? Atau 0 gitu ya. Kalau di matematika sih kita bisa bilang yang tidak ada ditambah 2, ditambah 2. Mungkin jawabannya di matematika 4 Pak, gitu kan ya. Beda kalau di pemrograman ya. Di pemrograman ini. Yang tidak ada nilainya ditambah 2, ditambah 2. Ini error nih ya. Gitu. Itu alasan kenapa harus diinisialisasi, diberi nilai awal untuk jumlah. Sampai situ paham nggak Hamam? Dan yang lain? Pak. Ya. Saya minta Hamam dulu jawab. Gimana Hamam? Paham nggak? Ya Pak, paham Pak. Oke. Terus barusan yang bilang Pak siapa? Mau nanya ya? Acungkan tangan ya kalau mau nanya ya. Sekarang kita kan ini diulang iterasinya 3 kali ya? Ya nggak? Jadi kan udah beres menghitung nilai jumlah, desain dengan jumlah ini, udah dapat nilai jumlahnya sekarang 4. Nah, coba kita benar nggak di iterasi pertama digit ke-1 sama digit ke-4 itu sebetulnya jumlahnya 4. Benar kan? Yang ini nih. 2 ditambah 2 kan 4 bener ya. Gitu. Sekarang iterasi kedua. Iterasi kedua itu dimulainya di baris ketiga. Ini. Jadi di sini saya kasih garis gini ya. Mulai dari baris ketiga nih. Saya warna biru ya, kasih warna biru. Nah, baris ketiga. N-nya berapa? Silakan dijawab rame-rame atau sendiri boleh. Pertanyaan saya, N-nya berapa nih di baris ketiga? 3 kan? N itu nggak berubah ya? 3. Oke, Ya. jumlah berapa? 4. 4. I-nya jadi berapa nih? 2. 2. Kan naik 1 ya. Waktu di sini ketemu N4 tuh kan I-nya masih 1 tadi, padahal kan I-nya sampai 3. Berarti di iterasi kedua I-nya 2. Terus kemudian, ini masih 2022. Ini masih 2, ini masih 2. Nah, suka lupa nih. Sekarang baris keempat. Baris keempat itu berarti input bilangan. Si N-nya tetap 3, si jumlahnya masih 4, I-nya 2. Nah, bilangannya apa nih yang dibaca? 4.321. Ya, 4321 ya. D1 ya, itu bilangan DIP 1000. Dari ini nih, sekarang bilangannya udah berubah, bukan 2022. Dapat berapa D1-nya? 4. 4. Ini strip, ini masih 2 ya. Baris kelima. Kok salah ya ini saya. Ini memang gampang di tracing. Ini masih 2 ya, salah ya. Ini 3, 4, 2, 4, 3, 2, 1. Nah, baru di sini 4 ya. Kan baris kelima ngisi D1 ya. Ini 2 ya. Baris ke-6 ini ngisi D4 ya. Jadi 3, 4, 2, 4, 3, 2, 1, 4. Berarti ini D4-nya berapa? 1. 1. Oke. Sekarang baris ke-7 ya.
Jeng jeng jeng, baris ke-7 ya. Baris ke-7 itu ini nih, jumlah ditambah D1 tambah D4. Coba kita lihat. Jumlah berapa nilainya sekarang? 4. 4 ya. D1-nya 4. 4, D4-nya 1. 1. Jadi ini 4 sama 4 tambah 1, 9 ya. Ini jadi jumlah itu jadi 9. Yang lain tetap. Apakah benar setelah 2 iterasi jumlahnya 9? Lihat aja, 2 tambah 2, 4 tambah 5, 8 tambah 1, 9 kan memang benar ya. Nah, 1 kali iterasi lagi ya. Aduh, 1 kali iterasi lagi sama nih, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu tuh ya. Ya udah kita tamatkan saja ya, biar terbukti ya. Baris ketiganya tadi for I, nah iya, I-nya kan naik jadi N dulu ya, N-nya tetap 3, terus jumlahnya 9, I-nya berarti naik jadi 3 ya. Yang ini masih 4, 3, 2, 1 karena masih data sebelumnya, ini 4 masih 1 ya. Baris keempat ini kan ngebaca bilangan ya. Yang kebaca adalah 5, 5, 7, 8. Jadi ini 3, 9, ini 3, yang kebaca sekarang 5, 5, 7, 8 ya. Ini masih 4 sama 1 ya. Baris kelima pekerjaan kita menghitung D1 ya. Ini jadi 3, 9, 3, 5, 5, 7, 8. Nah, D1-nya itu adalah 5, 5, 7, 8 div 1000. Dapat 5 ya. Ini masih 1 gitu ya. Baris ke-6 adalah 3, 9, 3, 5, 5, 7, 8. Terus ini 5. Nah, kita lihat 5, 5, 7, 8 mod 10 dapat 8. Baris ke-7 ya, itu lagi ngejumlahin ini ya. Nah jumlahnya itu 9. 9 ditambah D1-nya adalah 5 ditambah 8 ya. Berarti ini berapa nih? 9 tambah 5, 14. Ini 22 ya. Di-assign ke dalam jumlah. Jadi si jumlah di sini 22. Ini tetap 3, 3, 5, 5, 7, 8, 5, 8. Nah, I-nya itu ya naik lagi sih. Ya. Jadi di baris ketiga ya itu ya. Di baris ketiga itu nih ada 3, ini ada 22, terus kemudian I-nya jadi 4 ya. Tapi ketika I-nya 4, I-nya 4 ya di sini. Ininya kan N-nya 3 ya. Ini false gitu loh ya. I-nya jadi 4 tapi udah berakhir karena ternyata harusnya sampai ini. Jadi ini keluar dari loop. Ya ini angkanya masih 5, 5, 7, 6. Ini masih 5, masih 8. Keluar dari loop ya. Nah ini kan perubahan variabel nih ya. Keluar dari loop N4 baris 8 ya, baris 9-nya output jumlah. Dicetaklah jumlah, dan jumlah itu adalah ini. Makanya keluarnya 22. Begitu ya. Sampai sini apakah cukup jelas? Tracing gaya yang pertama baris per baris gitu pakai tabel gini. Apakah cukup jelas? Atau ada yang ditanya? Cukup jelas, Pak. Oke, sip ya. Kalau nggak jelas, tonton video lagi atau diskusi sama teman-temannya ya. Ini tracing ala pakai tabel. Di sini gampang sekali. Kalau kita misalkan ada kesalahan ya. Oh, tadi ada yang salah. Gampang kan ya. Tinggal kita buat. Nah, sekarang yang level tracingnya agak sedikit advance ya. Ini mestinya agak susah nih ya. Ini gimana caranya? Ini pakai gini. N, bisa gitu ya. Terus kemudian jumlah. Kita tuliskan gini nih. I, gitu kan. Terus bilangan. Terus kemudian D1, D4. Nah, sama jumlah ya. Udah. Ini caranya gini nih ya.
Kita pakai contoh yang pertama juga lah ya. Nih, N-nya 3, oke kita tulis 3 ya. Ya tetapnya, jumlahnya 0 kita tulis gitu ya. For I 1 to N, I-nya pertama 1 ya. Bilangan di input, oke 2022. D1, D1 berarti 2 ya, karena tadi si bilangan itu di div 1000. D4, 2 juga ya, mod 10. Nah gitu. Sekarang ini baris ke-7 jumlah sama dengan jumlah tambah D1 tuh. Oke, D1 tambah D4, 4. 4 ditambah jumlah 4 berarti ya. Nah, sistemnya kalau ini sistem coret, jadi ini dicoret jadi 4. Gitu. Dan untuk iterasi berikutnya kita abaikan yang dicoret tadi itu ya. Jangan dihapus ya. Jangan dihapus tapi dicoret. Karena biar kita tahu nilai sebelumnya gitu. Nah, di iterasi pertama nilai yang ada saat ini begini nih ya. 3, 4, 1, 2022, 2 sama 4 gitu ya. Mungkin kita kasih di sini ada output gitu ya. Tapi kan belum ada output ya. Lagian juga kita nanti kalau ke kanan nanti butuh bilangan gitu ya. Sekarang ini kan tadi baris ke-7, sekarang baris ke-3 lagi. Nah, I-nya kan naik jadi 2, ini kita coret jadi 2. Input bilangan. Nah, ini 4, 3, 2, 1 ini coret. 4, 3, 2, 1. D1. Nah, D1-nya kan div 1000 ya, dapat 4. Ini kita coret set ya. Terus yang D4-nya 1 ya. Saya coret gitu. Terus kemudian jumlah. Nah, si jumlah saat ini 4. D1-nya 4. D4-nya 4 berarti 9 ya. 4 tambah 4 tambah 1, 9. Ini kita coret jadi 9. Karena kan tadi setelah dijumlahin ditimpa ke variabel jumlah gitu ya. Oke, berikutnya iterasi yang ketiga ya. Waktu ini kan habis barusan baris 7 baris ketiga berarti I-nya kita coret jadi 3. Gitu. Input bilangan 5578 ini kita coret, ini 5578 gitu ya. 5578. D1-nya 5, ini kita coret. D4-nya 8, ini kita coret. Terus kemudian jumlah ya. 9, kan ini jumlah 9 ditambah D1, D1-nya 5, ditambah D4 tambah 8. 9 tambah 5 tambah 8. 22 ya. Dia sign ke dalam jumlah ini kita coret dulu. Ya. Naik I-nya jadi 4 ya. Kita coret jadi 4. Nah, tapi kan tadi keluar dari loop dia. Output kan jumlah. Nah, lihat nilai jumlah yang terakhir ya. Ini dong. Sama ya berarti ya. 22 ya. Nah, sampai situ kira-kira apakah dapat dipahami cara yang kedua ini? Bisa, Pak. Ya, ketua kelas ya. Ngewakilin sekelas ya. Jadi, bisa ya. Kalau gitu kalian kalau sudah mahir pakai cara kedua ini karena lebih cepat jadinya ya sistem coret gitu. Kalau cara yang pertama tadi enaknya kalau dosen menjawab ya. Misalkan gini ya. Tracing soal berikut. Nah, kalian ngejawabnya pakai yang tadi itu lebih enak ya. Jadi saya waktu meriksa, oh iya, perubahan nilai waktu baris pertama ini. Oke, baris kedua, gitu ya. Baris ketiga gitu ya. Kalau ini saya kan nggak tahu nih. Ini lebih cocok kalau digunakan untuk meriksa jawaban algoritma yang sudah kalian buat ya. Untuk ngecek. Jadi ini tracing untuk ngecek jawaban ini ya. Kalau misalkan ada waktu, kan ini baru 1 kali nih di tracing juga untuk yang test case kedua ya. Kalau misalkan dua-duanya udah cocok, oh ya, berarti jawaban atau algoritma yang kita buat ini udah benar gitu. Setidaknya berdasarkan test case yang ada gitu. Kalau misalkan nggak cocok, loh kok nggak cocok? Ini ya. Ada kemungkinan test case yang ini adalah salah ya. Ada kemungkinan. Lalu
kita berpegang kepada mana nih? Kepada soalnya yang ini, yang narasi soal inikah atau contoh? Kira-kira kita berpegang ke mana nih? Silakan. Ada yang coba jawab nggak? Kalau ada nemu kasus begitu di waktu ujian. Sebutkan nama sebelum jawab. Ayo, ada yang punya pendapat Kak? Sudah dicoba berkali-kali ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah kekeh we salah gitu kan. Ternyata kok salah terus ya. Kalau kalian menemukan kasus seperti itu, apa yang kalian lakukan? Dan itu biasanya terjadi ya. Manusia kan tempatnya salah dan hilaf, wes. Dosen juga manusia ya. Ada kemungkinan salah membuat soal. Nggak tahu jawabannya? Oke, kalau nggak tahu ya udah saya kasih tahu ya. Jadi kalian pilih yang ini ya, yang teks aja ya. Jangan berdasarkan contoh input output ya. Jangan. Jadi kalian pilih pakai ini ya. Jadi kalau misalnya algoritmanya udah yakin benar, pas diuji pakai test case salah, kok salah ya? Saya yakin jawaban yang benar ini untuk soalnya ini adalah ini, tapi pas uji test case salah ya. Kalian pilih jawaban algoritma itu berdasarkan soal ini ya. Ini hanya pelengkap saja. Dan tambahan lagi ya, bisa nanya ke pengawas, bilang begini, kalian angkat tangan aja. Maaf, untuk soal nomor sekian, saya sudah coba test case-nya dengan algoritma saya, tapi ternyata tidak sesuai gitu ya. Pede aja ya. Apakah ada ralat untuk soal ini? Gitu aja ya. Ketua kelas paham nggak? Paham, Pak. Ya, ada kemana gitu. Nanti si pengawasnya, oh ya, dia baca biasanya ya. Terus udah dibaca sama dia. Ini kalau pengawasnya cerdas ya, langsung, oh iya, ada yang salah ya, gitu ya. Terus kalau dia lihat grup pengawas di sana mungkin ada ralat tuh dari dosen ya. Jadi misalkan contoh di test case pertama ada yang salah baris kesekian harusnya tertulis begini gitu ya. Ada kayak gitu biasanya ya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan tidak ada salah soal ya. Amin. Pak, kalau ada salah soal gitu jadi bonus nggak? Itu pertanyaan ini ya. Pertanyaan anak SMA ya dulu. Kalau guru salah bikin soal kan minta dijadikan bonus ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, ini juga pakai div sama mode begitu sih ya. Konsepnya sih hampir sama ya. Ceritanya ada tiga orang programmer ngelola software house ya. Ini contoh test case-nya nih. Jadi tiap dapat project mereka bikin kesepakatan yang gini ya. Udah dibagi 3 dulu sama rata. Nah, kalau ada sisanya gitu ya, dikumpulkan gitu ya. Nah, ini kan berarti dibagi sama rata itu kan div ya. Sisanya mod berarti kan jadi ini kan gampang aja sih ya. Oke, jadi ini si program apa ya namanya dividen, aduh ya, apalah namanya. Variabelnya ada apa aja nih? Silakan, saya hanya nulis ya. Dipikir ya, kemarin kan udah ngerjain ya. Coba lihat dimasukkan dan keluarannya. Ada variabel apa? N,
N sama I ya, itu I-nya untuk pencacahnya, terus apa lagi? Jumlah Jumlah apa nih? Jumlah pendapatan setiap programmer dan total aset yang terkumpul. Nah, maksudnya jumlah yang ini ya? Yang di keluaran ya? iya Pak. Oke, jumlah keuntungan si programmer ya. Terus satu apa lagi? Total Total aset ya. Kita tulis aja total aset ya. Soalnya kalau ada jumlah ada total nanti kayak semacam ambigu, ini total yang mana, ini jumlah yang mana gitu ya. Ini juga sebenarnya jumlah keuntungan sih atau jumlah pendapatan sih ya. Apalagi? Yang ini 315, 211 itu harus ditampung dalam variabel loh. Yang di soal yang sebelumnya itu. bilangan Pak. Nah, tapi kalau yang di ini bilangan, kalau di sini jangan bilangan, coba apa kira-kira namanya? Coba lihat di soal. Itu tuh data tentang apa gitu ya. 315 itu tentang apa? 100, 200 itu apa? Project Keuntungan. Pak. Hah? Apa? Project. Bukan project. Coba 3 orang programmer yang mendirikan software house membuat kesepakatan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh, coba. Itu namanya keuntungan dong, yang ya kan? Nah, saya kalau ada mahasiswa nulis misalkan ya di situnya X gitu ya untuk variabel keuntungan, itu saya sedih sih ya. Atau kecewa sih sebetulnya ya. Harusnya sesuai dengan soal ya. Jadi kalau ada yang nulis keuntungan, wah itu saya, keren dia bisa baca soal ya dan menentukan variabel yang cukup interpretatif dengan makna soal gitu ya. Nah, ini juga jumlah, ini saya lebih suka ini tuh apa ya? Jumlah keuntungan sih ya. Saya tulisin aja lah ya. Jumlah keuntungan. Gitu. Jadi kalau ada 3 orang, di sini kan 3 orang ya. 3 orang dapat, nah ini dapat 315 keuntungannya. Kira-kira satu orangnya dapat berapa nih? Rp105. Nah iya ada di bawah ya. 315 di 3 ya. 105. Kalau 211 keuntungan proyeknya satu orang dapat 70 ya. 70 kali 3 210 ya. Kalau 122 setiap orang dapat 40. Tuh ya. Jadi setiap orang dapat ini. Di proyek pertama setiap orang dapat 105. Di proyek kedua dapat 70. Di proyek ketiga dapat 40. Sehingga ini kalau dijumlahin dapat 215 juta. Waduh, kaya kalian ya. Tadi saya ngobrol sama dosen senior. Maaf ya, ini sedikit OOT, out of topic. Tapi sebenarnya nyambung. Kebetulan kami lagi rapat penulisan buku ya. Jadi kata beliau, dulu waktu masih tahun berapa ya? 90-an katanya. Jadi dapat project membuat sistem informasi kayak sistem informasi perpustakaan kayak gitu ya. Waduh, kebayang nggak katanya? Itu sekali project itu dia dapat 25 juta. Dan tahun 90 harga 25 juta itu seharga kendaraan Toyota katanya gitu ya. Waduh, Pak, betul ya. Dan dia dapat proyeknya tidak hanya dari satu aja. Jadi dia dapat proyek dari yang lucunya universitas ya. Universitas A, Universitas B, Universitas C gitu ya.
dia bisa dapat 25 juta untuk satu program yang dia buat gitu ya. Dan cerita juga ya, dia dapat project dari sini, dari sana, ada yang dari departemen luar negeri, ada yang, wah, saya seru juga ya, saya bilang, oh iya, zaman dulu ya belum banyak ini satu hal yang sederhana saja ya, sistem informasi, misalkan rekap keuangan gitu ya, itu sampai bisa menghasilkan, kalau kata dia sekarang itu satu buah Innova katanya ya. Nah, Innova kalau dulu satu buah mobil Kijang katanya dia ya. Kalau sekarang Innova katanya ya. Nah ini ada kaitan dengan keuntungan dari ini ya, saya berkaitan dengan soal ini sih sebetulnya ya. Oke ya. Jadi ini variabelnya sudah begini ya, jumlah keuntungan, kata aset. Sekarang algoritma berarti ya. Di bagian algoritmanya ini kan ada sama seperti biasa ya, input and gitu ya. Nanti yang akan dicetak di bawah itu kan ini ada 2 ya, 215 sama 3. Berarti ini yang dicetak itu adalah jumlah keuntungannya. Di sebelah kanannya apa nih? Apa? Kan ada 2 tuh. Yang 3 itu apa tuh? Total aset. Ya, total aset. 3 juta ya, kecil ya. Oke. Terus jadi ini tinggal gini aja kan. Saya tulis ini ya. Di sini saya siapkan buat inisialisasi ya. For is 1 to n do. Oke. Berarti ini sama aja tadi ya, input keuntungan ya. Nah, oke. Yang pertama kita akan menghitung apa? Jumlah pendapatan ya. Di sini jumlah pendapatan. Oh, jadi ini bukan jumlah keuntungan ya. Salah saya. Jumlah pendapatan. Maaf. Ini berarti di sini juga jumlah pendapatan. Dari setiap programmernya ya. Oke. Di sini kita setelah input keuntungan akan menghitung berarti di sini jumlah pendapatan pendapatan diisi gitu kan sama total aset ya. Nah, saya sisakan ruang. Jumlah pendapatannya di sini apa ya rumusnya? Nah, misalkan keuntungannya ini 315. Di 315 itu diapain? Di div berapa? Div 3. Div 3, betul ya. Nah, tapi karena kita akan menjumlahkan terus-terusan ya. 315, 210, 211, 122. Ini kan di div 3, div 3, div 3. Terus nanti hasilnya dijumlahin. Jadi harus ada yang kayak tadi itu. Jumlah pendapatan tambah keuntungan div 3 ya. Dan ini karena di iterasi awal belum ada nilainya, wajib kita beri nilai awal ya. Di sini jumlah pendapatan diberi nilai berapa nih?
Diberi nilai berapa nih? 0. 0 ya. Inisialisasi kalau kita mau ngejumlah-jumlahin biasanya 0, tapi kalau mau kali-kalikan ya, kali gitu biasanya 1 ya. Jadi tidak selamanya inisialisasi itu nilainya 0, bisa saja 1 ya. Terus kalau boolean itu bisa false, bisa true, terserah ke ini ya. Kalau total aset jadi gimana nih? Ayo jawab. Total aset Tambah ditambah keuntungan sisanya kan? mod 3. Iya gitu dong ya. Ya. Nah, ini total asetnya juga harus diberi nilai awal ya. Ini total aset ya. 0. Terus di sini N4. Udah ya. Begitu tuh jawabannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Cuman begitu aja jawabannya ya. Di sini N program. Nah, di tracing aja nanti kalau pengen lihat ininya ya. Kebenaran dari algoritma ini di tracing, dicoba ya. Tapi kelihatannya memang benar begini ya. Kan kita perkara menjumlah-jumlahkan saja gitu ini kan ya. Jumlah pendapatan, ya udah jumlah pendapatan tambah keuntungan DIP 3 ya. Total aset ya, total aset tambah keuntungan mod 3. Udah. Ini diulang sebanyak N kali kan. Udah dapat ininya ya. Aman ya ini jawaban ini, soal ini saya rasa juga mungkin banyak yang benar nih. Aman, Pak. Aman. Alhamdulillah. Ya, nah ini dia ya. Yang cukup menguras air mata. Ada yang merasa benar nggak jawabannya ini? Atau ada yang merasa salah? Salah. Salah apa ini? Salah ini ya contoh input outputnya ya. Input resultnya salah ya. Kalau kayak gitu berarti kita berpegang pada teksnya gitu ya. Ini kita bahas dulu ya. Kakak menabung uang di celengnya setiap hari Minggu ya. Uniknya kakak selalu menabung sebesar uang tabungan minggu lalu ditambah 2.500. Buatlah program untuk menjumlahkan uang kakak setelah N minggu ya. Ini contohnya. Ini uang yang ditabungnya dia nabung 4.000, dihitung kalau dalam 1 minggu ya. Kalau dalam 2 minggu ini katanya, dalam 3 minggu ini, dalam 5 minggu ini ya. Sebetulnya kita identifikasi dulu variabel ya. Coba kita cek. Terdiri dari 2 bilangan bulat. Oh nih, tipe bilangan pertama adalah tabungan di hari Minggu pertama ini, dan bilangan kedua menyatakan N minggu. Oke. Jadi kalau saya boleh tuliskan ya, ini namanya program tabungan. Tabungan aneh. Kamusnya berarti ada sama seperti biasa, ada N, terus nanti ada tabungan di hari Minggu pertama. Tab aja ya, kita tulis ini integer. Katanya mau menghitung total tabungan ya. Saya tulis aja tab ya. Inputnya yang pertama ini 4.000, berarti ini tab. Oh ini seperti biasa kita butuh I ya. Suka lupa. Nah ini kan 4.000 itu tabungannya ya. Terus kemudian yang sebelah kanannya itu N.
Total tabungan. Diberi nilai awal berapa nih? Nol. Oke, kita tulis 0 dulu ya. Siapa yang jawab barusan? Imelda, Pak. Oke, mantap Imelda ya. Begitu cara belajar ya, Imelda bagus ya. I-nya dari berapa? Dari 1, dari 2, dari 3, dari 0. 1. Coba dulu dari 1 ya. Tuh hingga berapa? N. And do diisi apa nih di dalamnya? Pola berulang ya. Ini sesuatu yang harus kita pecahkan. Terus nanti di sini N4, di sini nanti output apa ya? Total tab ya. Total tab. Nah, kira-kira skemanya begini ya. Kalian ini satu tips dari saya, tip ya. Kalau misalkan kalian bisa menjawab begini ya, ini sudah dapat nilai sih ya. Jangan lantas karena susah di sini ya. Ini kalian nggak diisi sama sekali, jangan ya. Kalau kayak gini berarti ini saya udah dapat gambar, ini sebetulnya udah ngerti nih alurnya ya. Cuman kesulitan di bagian ininya gitu ya. Jadi ini tentu saja nilainya lumayan nih ya. Berusahalah ya mengisi strukturnya secara lengkap dulu gitu ya. Nah, problemnya di sininya bagaimana nih ya? Pasti banyak yang salah ya. Pertama kenapa? Karena ini polanya nggak jelas sebetulnya ya. Coba kita analisa ya. Kalau saya nabung di minggu pertama nih ya, atau jangan pakai minggu, pakai I aja ya. Ini kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 21 ya. Kalau ya jam 21 lebih dikit ya, ini masih ini. Waktu I-nya pertama ya, di minggu pertama, saya nabung 4.000 saja gitu ya. Gitu kan ya. Berarti kalau kita boleh tulis ini total tabungan itu kan jadinya segitu ya, 4.000. Waktu I-nya kedua, berarti minggu kedua. Nah, coba perhatikan ini kalimatnya sih agak-agak nih. Uniknya, kakak selalu menabung sebesar uang tabungan minggu lalu ditambah 2.500. Berarti kalau gitu total tabungan yang sekarang berapa nih? Kan tabungan minggu lalu 4.000. Jadi nanti dia akan nabung 4.000 lagi dong, ya nggak? Ditambah 2.500 gitu ya. Ya, betul ya? Dan ini berapa jumlahnya? 10.500. Oke, 10.500. Clear ya? Samalah dengan ini. Di minggu ketiga, total tabungannya itu berarti 10.500. Jadi dia akan nabung 10.500 lagi ditambah 2.500. Gitu kan ya? Dan ini hasilnya berapa? Apakah 19.500? Tentu saja tidak ya. Ini jadi berapa nih? Ini aja sama ini berarti 21 ya. 21.000. 21.000 tambah 2.500. Berarti 23.500 ya. Salah dia. 23.500. Ini 19.500 salah nih ya. Oke, di minggu keempat ini loncat jadi kelima ya. Kita hitung dulu yang keempat. Jadi totalnya adalah 23.500
ditambah 23.500 ditambah 2.000. Kan gitu ya. Ditambah 2.500-an di sini kan. Selalu menabung sebesar uang tabungan minggu lalu. Nah, kan minggu lalunya ini ditambah 2.500 gitu. Ini hasilnya adalah 47.500 ditambah 2.500. Jadi 50.000 ya. Betulin kalau saya salah hitung ya. Sekitar begitu ya. 49.500, Pak. Berapa? 49.500. 47. Oh iya, betul ya. 49.500 kurang terus. Oke. Di minggu kelima ini kok jadi total ya harusnya ya. Total ya gitulah tambahnya pas 9.500 ditambah 49.500 ditambah 2.500 ya. Wah, tes ketiga dan keempat salah ya. Ini jadi berapa nih? 100.000 ya. 100.000 sisanya 1.000 ya. 110.000 ya. Dipinjemin 1.000 kan dari sini 50.000 ya. Jadi sisanya 1.000 sisanya ini 10. Oh, salah. 100.000 150 ya. Salah. Jarang hitung ya, 100.000 150 gitu ya. 1.500. Nah, gitulah ya, 101.500 ya. Nah, jadi begitu nih ya. Lalu bagaimana nih cara menjawabnya? Kalau ini kelihatannya dari I2 sampai I ini ya. Ini kan polanya hampir sama ya. Yang beda itu ini nih. Di ini ya. Ya, Julian, kenapa Julian? Izin nanya Pak, Silakan. kalau misalkan kan tadi for I sama dengan 1. Misalnya input N-nya tuh 1 itu bakal kelup nggak Pak? Seharusnya nggak kan Pak? Gimana pertanyaannya? Kan for I itu sama dengan 1. To N do. Misalkan N itu waktu inputan itu 1 minggu pertama, itu nggak bakal kelup kan Pak? Nah, itu dia. Solusinya berarti kan karena perulangannya beda, jadi ini bisa kita akalin ya. Pakai if di dalamnya gitu ya. If I-nya 1, kerjakan ini. If I-nya selain 1 atau else ini. Tapi kan kalian belum belajar itu ya. Jadi bagaimana nih solusinya? Jadi Soalnya salah. outputnya misalnya diganti pakai tabungan awal bisa kan Pak? Harusnya Pak. Outputnya tabungan awal, gimana maksudnya? Jadi variabel total tabungan itu nggak usah dipakai Pak. Ini ya. Jadi total tabungannya ini di ini ya. Ya. Jadi ini tab gitu ya. Iya. Oke, sip. Terus Jadi waktu misalnya inputannya minggu 1, nggak bakal kelup langsung output tabungan gitu Pak. harus dihitung di sini. Jadi total tabungan di sini kita harus melakukan perhitungan.
total tabungan ditambah apa gitu. Dikali 2 ditambah 2.500, Pak. Ditambah apa? Dikali 2 dulu, baru ditambah 2.500. Dikali N. Pak. Kali N atau kali 2. Eh, Berarti kan sebetulnya kita mencari pola ini ya. ya. Kamu ya. Mencari polanya gimana gitu kan ya. Yang ini kita keluarin dulu aja ya, yang tidak sama ya. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Yang ini dulu aja ya. Jadi yang ini adalah ikan ini 4.000 tambah 4.000 ya. Jadi 4.000 tambah 4.000. 4.000 tambah 4.000 ini 10.000 tambah 10.000. Ini tambah ini. Yang sebelumnya ya. Ini yang sebelumnya kan 2 kali ya. Yang sebelumnya 2 kali kan ya. Tambah 2.500. Kalau yang ini kan yang sebelumnya tambah 2.500. Iya, kelihatannya ini kalau rumusnya kan ini 2 kali total tabungan ditambah gitu kali ya. Kalau secara sekilas. Cuman ini tidak berlaku ketika I-nya 1 ya. Waktu I-nya 1 kan ini jadi 0 ya, ditambah 2.500. Jadinya berapa total tabungannya? 2.500 padahal 4.000 ya. Waktu I-nya 2 waktu I-nya 2 ini nggak ada I-nya di. Jadi nggak ada variabel I. Maksud saya di sini nggak ada I-nya, jadi ini tidak ada kaitan dengan I jadinya ya. 2 waktu I-nya 2 berarti 2 kali total tabungan. Total tabungan tadi 2.500. Susah ya ternyata ya. Ada yang punya ide? Pak, kalau I-nya diinisiasi dengan 2 bisa nggak, Pak? Boleh ya. Jadi 2 gitu. Terus? Jadi kalau dia yang pertama masuknya 400 apa N-nya 1, yang keluarnya 4.000. Ini total tabungannya di inisialisasi berapa nilainya? Tabungan yang pertama itu. Oh ya 4.000 ya. Ya. Jadi karena I-nya N-nya 1 ya. Karena N1 berarti nggak masuk ke loop ya. Jadi keluar 4.000 ya. Oke, betul. Terus iterasi. Oke, berarti benar yang ini ya. Yang ini benar karena waktu I-nya 1 keluar 4.000 ya. Oke, kalau yang 2 ini gimana? Kalau 2 dia masuk ke loop, Pak. Oke, 4.000 ya.
4.000 kali 2, 8.000 ya. 8.000 tambah 2.500, benar ya? Oke, sekarang kalau I-nya 3. Jadi si total tabungan ini dapat nilai 10.500 ya. Ini berarti ini 10.500 dikali 2. Ini tambah 2.500. Jadi ini 23.500 ya. Berarti kalau gitu benar ya? Benar ya? Coba kita cek I-nya. Aduh, banyak I-nya 3 udah. I-nya 4 tadi 23.000 ya. 23.000 kali 2 ditambah 2.500. Benar ya? Ada yang punya pendapat? Atau punya komen terhadap solusi ini? Ya, ini idenya kalau ini I-nya 1 tidak akan masuk ke loop. Kenapa? Karena I-nya dari 2 sampai 1 ya. Itu kan nggak akan masuk ke loop ya. Kalau 2 ke 2 itu minimal 1 ya. Nah, bukan minimal 1, hanya 1 gitu akan masuk loop ya. Kalau N-nya 1 jadi kan lebih kecil dari 1. 2 ke 1 ini nggak akan masuk loop. Jadi ini 4.000 masuk ke sini. Tuh. Benar ya. Kalau I-nya 2 berarti kan 2. Nah, ini 4.000 ya. 2 ke 2 berarti kan 1 kali diulang ya. Nah, ini 4.000 kali 2 berarti ini 8.000. 8.000 tambah 2.500 berapa nih? 10.500 ya. Karena kan 2 ke 2 berarti cuma 1 kali, maka akan dicetak 10.500. Benar ya ini ya? Wah, sudah ada solusinya berarti. Gimana nih? Berarti udah ada nih solusinya kalau gitu. Coba dicek lagi. Mana ketua kelas? Betul nggak jawabannya begini nih? Berarti itu keluarannya nggak sesuai sama yang di soal, Pak. Ya, pertama input output ini terutama tes case 3 dan 5 itu salah ya. Sementara tes case 1 dan 2 benar ya. Nah, kenapa ini kita coba secara sederhana tadi kan hitung-hitungan pakai tangan aja kan. 4.000 ini total tabungan yang hari pertama. Hari berikutnya minggu depannya kan tabungan 4.000 ditambah 2.500. Dijumlahin 10.500. Oke, benar. Nah, yang ini mulai salah nih, yang I3 sama I5 salah. Nah, karena salah, oke, jadi kita tidak berpegang dengan ini ya. Kita baca ini nih. Dan algoritmanya begini ternyata ya. Ada yang mau membantah soal ini jawabannya? Kalau ini kan soalnya sama kayak yang kuis perulangan yang easy apa ya. Nah, itu ada soal kayak gini juga. Tapi keluarannya itu sama 19.500 sama 45.000. Oh ya, di LMS ya? Iya, yang di LMS. Iya. Itu salah solusinya.
ya kan ya tadi ya soal manusia itu juga soal ini juga dibuat oleh manusia kan ya. Pasti ada kelirunya gitu loh ya, maksud saya. Justru kita harus mengembangkan sikap kritis juga ya. Jangan terlalu apa ya, langsung terima telan bulat aja ya. Kayak saya nih ngajarin nih, bisa jadi salah ya. Coba lihat lagi videonya nanti ya. Oh, Pak Bunyamin ada yang salah, ada yang keliru. Bisa ditanyain ya. Saya beberapa kali ngajar begitu juga. Kalau mahasiswanya tidak memberitahu, kadang-kadang saya juga lempeng, ya lempeng aja ngajar. Tapi Pak, apa itu yang baris kesekian ini yang benar itu ataukah ini kan? Pernah tuh ya, pas saya lihat, oh iya maaf, saya salah tulis ya. Ini juga, ini soal kemungkinan besar sih ini keliru ya. Dan di LMS benar, itu salah solusinya sih. Jadi LMS itu dibuat kan karena yang bikin soal itu bikin jawabannya salah, keliru gitu ya. Jadi ini contoh kasus yang bagus sih. Kalau ada kekeliruan kayak gini, berarti ini ya. Yang pertama, tanya dulu ke pengawas ya. Kak, soal nomor sekian sudah saya cek tidak tepat contohnya input dan outputnya. Apakah ada ralat gitu ya? Ataukah ini gitu. Nah, si pengawas mungkin, si pengawasnya kan biasanya asdos ya. Asdos atau asprak biasanya. Mereka langsung hitung nih. Hitung sendiri gitu. Kalau dia cepat ngitungnya, oh iya ya ada yang salah. Kalau ada ralat biasanya di grup juga ada gitu ya. Atau dia nanya ke ini, ke koordinator perkuliahan. Nanti si koordinator perkuliahannya kalau memang ada kekeliruan bakal memberi apa ya namanya, pemberitahuan perbaikan gitu ya. Tapi kalau tidak ada, berarti kita harus berpegang pada soal ya. Oke, tadi yang membuat solusi I-nya naik jadi 2 siapa? Saya, Pak. Iya, siapa saya teh? Najla. Oh iya, Najla sedang makan ya? Udah, Pak. Mantap Najla ya. Oke, ya ini salah satu cara ya. Ada beberapa cara sih kelihatannya. Tapi kan kalian belum diajarin if ya. Bisa pakai if di dalam I-nya dari 1 sampai N. Tapi nanti if setelah ujian baru kita belajar if ya. Sesuatu yang sebetulnya if itu lebih mudah harusnya ya. Ini sebetulnya perulangan tuh termasuk agak sulit ya. Tapi nanti ada perulangan yang lebih sulit lagi yaitu by condition gitu loh ya. Itu solusi dari quiz 2 ya. Mudah-mudahan jadi jelas ya. Nah, soal yang bakal keluar mah yang levelnya ya levelnya kayak begitu-gitu aja sih. Ini nah, ini kan ya. Ini kan saya kasih tugas di grup ya. Di mana? Di forum ya. Udah pada ngerjain belum? Udah, Pak. Udah, sip. Ada yang ngerjainnya? Nah, ini yang N ya. Saya lihat jawaban Najla kemarin pas saya lihat, oh benar Najla ya. Ini for I 1 to N do. Nah, ini di N kan ya. Hasil sebelumnya di N apa ya? Input ya. Input dulu terus nanti apa gitu ya. Jadi hasil diassign dengan hasil N variabel yang diinputkan gitu ya. Nah, kalau yang ini susah, tapi kalau mau nyoba boleh nih, bagus nih ya. Coba
barangkali 5 menit kalau mau. Ada yang punya ide nggak jawaban soal ini? Coba dibuat ininya ya. Soal dari siapa itu dosennya ini? Kalau kalian suka kompetisi ya, kan ada Gemastik Competition Programming. Soal begini harusnya ini ya. Oke. Ya antara 5 sampai 10 menit lah ya kita coba. Kok gede ini? Oke ya. Namanya program SAM ganjil. Aduh, makin malam makin ini makin abstrak ini. Variabelnya berarti ada A dan B ya. Terus jumlah ya. Terus ada I mestinya ya. Oke, algoritma. Waduh. Input berarti A sama B ya. Oke, jumlahnya berarti desain dengan 0 for I1 tuh. Kok 1? Lupa. For I dari berapa sampai berapa ini? A sampai B. Oke, A sampai B. Ini N for. Terus outputnya jumlah ya. Terus ini N program. Nah, di bagian ininya apa nih ya? Saya kasih inilah. Jumlah itu adalah jumlah ditambah apa? I yang ganjil kan? Iya. Tapi kan nggak begitu juga.
Untuk ngecek ganjil gimana? Mod 2 I mod 2 sama dengan 1. ya, atau tidak sama dengan 0 ya. Nah, coba gimana? Kalau ini waktu I-nya 1 biar dapat 1 gitu ya. Waktu I-nya 3 ya, supaya dapat 3 gitu. Waktu I-nya 5 dapat 5. Diapain coba I mod 2 ini? Ini waktunya I1. 1 mod 2 hasilnya berapa? 1 mod 2. Halo, 1 mod 2 berapa? 1. Kalau 3 mod 2 berapa? 1. Kalau 5 mod 2? 1. Nah, itu gimana caranya waktu I mod 2 diapain supaya dapat 1 ya, waktu I-nya 1. I mod 2 waktu I-nya 3 diapain supaya dapat 3? 1. Kan ini semuanya 1 kan ya? Ya enggak? Iya, Pak. Jadi diapain nih? 1 jadi 1, 1 jadi 3, 1 jadi 5 diapain nih si ini nih? Ya, betul. Belum ada yang jawab. 1 jadi 1, 1 jadi 3, 1 jadi 5. Kira-kira si 1 ini diapain nih? Atau saya tulis ya. Bukan begitu kali ya. I mod 2 ya, waktu I-nya 1, I mod 2 itu 1. Waktu I-nya 2, I mod 2 ini 3. Waktu I-nya 3, I mod 2 itu 5. Pertanyaannya yang ini diapain nih supaya hasilnya gini? Di plus 1 bukan, Pak? Kalau plus 1 yang ini jadi 2 dong. Yang ini jadi 2 juga. Soalnya nilainya 1 gitu ini tuh. Belum paham ya? Waktu I-nya sorry kalau I-nya 2 ya. Ini I 3 ya. Ini 5 ya, sorry ya. Kalau I 2 sih 0.
Kan I mod 2 0 kan ya? Sorry ya, ini I3, I5 ya. Ini 0 kan. 4 0, 6 0 karena I mod 2 itu kan 2 mod 2 kan 0 ya. Saya ulangi ya, salah tadi saya. Waktu I1 I mod 2 tuh 1, waktu I-nya 3 I mod 2 itu 3. Waktu I-nya 5 I mod 2 itu 5. Jadi ada sesuatu ya di sini tuh. Kita apain nih? Tadi ada yang bukan. Ditambah I kurang 1 bukan, Pak? Bukan. Dikalikan dengan I. I. Jadi ini I dikali dengan I mod 2. Benar nggak? Coba aja dicek. Kita tracing ya. The power of tracing. Bukan stressing ya. The power of stressing mas stress ya. Kita cek ya. Yang ini nih. 1 sampai 10 ya. Jadi ini nanti 1, ini 10. Oke, tracing yang ini aja ya, yang sederhana ya. Yang ini A, B, terus kemudian jumlah, terus kemudian apa lagi nih? I. Nah, udah gitu ya. Sekarang 1 sampai 10, berarti ini 1, ini 10. Jumlahnya adalah 0 ya. Terus I-nya A, karena A-nya 1 ya. Nah, gitu. Jumlah ditambah I kali I mod 2. Jumlahnya 0 ya. Berarti ini 0. I-nya adalah 1. 1 kali 1 mod 2 itu jadi 1 ya. 1 kali 1 1 kan. Ya enggak? Jadi jumlahnya sekarang 1 ya. Iterasi kedua I-nya jadi 2 ya. AB-nya tetap ya, nggak berubah ya. Oke, jadi ini jumlahnya sekarang 1. 1 ditambah I-nya 2 kali 2 mod 2. Nah, 2 mod 2 itu 0. 0 kali 2, 0 dong. 0 tambah 1 jadi tetap 1 dong ya. Kita coret di sini, tapi tetap 1 gitu kan. Jadi waktu 1 dapat jumlah 1, ketika I-nya 2 tetap 1 ya. Sekarang I-nya 3. 3 berarti ini saya hapus. Ini 1, 3 dikali dengan 3 mod 2 ya. Ini 3 mod 2 kan 1 ya. 3 kali 1, 3. 3 ditambah 1 jadi 4 dong. Benar ya? 1 ditambah 3, 4 kan ini. Silakan diteruskan ya. Saya mau tidur malam ini. Benar ya? Jadi jawabannya bukan benar ya, silakan dicoba ya. Ini ternyata kita ini soalnya termasuk susah sih, tapi ya dibahas aja ya. Ini mau bonus aja ya. Jadi ini adalah satu ekspresi ketika bilangan genap ini hasilnya 0, tetapi ketika bilangan ganjil bilangan itu sendiri yang keluar gitu ya. Waktu I-nya 1, maka keluar 1. Waktu I-nya 3, keluar 3 gitu ya. Begitu ya. Dan karena waktunya sudah di atas jam 21 ya. Saya kira cukup aja pertemuan untuk hari ini ya. Besok mau lagi pertemuan? Nggak usah ya. Nggak usah, Pak. Nggak. Ya, gitu aja ya. Mungkin kalau ada penjelasan yang keliru nanti kabari saya ya. Mudah-mudahan menambah, terutama sih menambah semangat belajar sih ya. Untuk supaya lebih keras ya. Nilainya lumayan ya. Sub CLO 1 itu berapa ya? Lihat aja. Jadi kalian usahakan semaksimal mungkin lah ya. Kerja keras ya.
Baik, terima kasih atas ya, ada yang mau disampaikan, Hamam? Oh, kamu mau batuk ya? Enggak, Pak, maaf. Oh, oke. Baik, jadi kita barusan telah membahas soal kuis ya. Itu tadi saya jelaskan kalau ada kasus-kasus yang aneh ya. Jadi tanyakan ke pengawas ya. Kalau misalnya tidak ada berarti tidak ada alat ya kita berpegang pada naskahnya aja ya. Terus juga tadi saya jelaskan cara menguji kebenaran algoritma yang telah kita buat ya. Kalau waktunya masih ada, lakukan tracing, coret-coret kecil gitu lah ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di besok ya, hari Jumat ya, pada saat ujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, sama.